Mulai rekamanku. Masa? Langsung kan? Yuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bersama kita Komodo berbicara. bagi yang suka silakan didengarkan karena kita berbicara soal fakta, no drama. Bagi yang tidak gimana ku? Jangan didengarkan. Buang aja HPK. Jangan. Halo Sobat Berungku, apa kabar semuanya? Baik-baik? Asik. Sehat semua kan? Mantap. Terima kasih sudah follow di Komodo Berbicara. Kita harap kalian senang bersama kita. Kalau ada saran dan bagaimanapun juga silahkan kontak ke kita. Kita akan selalu terbuka untuk Anda. Dan jangan lupa dukungan kalian itu akan membuat kita semakin konsisten, semakin memperbaiki diri untuk membuat kalian lebih bahagia. Thank you semuanya. Jangan lupa follow semua Komodo Berbicara. Sobat Berungku. Muah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ih, gongsi facoy. Yo, gongsi. Gongsi facoy. Selamat Imlek. Imlek. Bagi yang Merayakannya. merayakannya. Selamat Imlek pada umat yang berbahagia. Wah, sekarang hari apa ku? Hari Jumat Jam berapa ku? jam 6. Masa jam 6 ku? Enggak tahu aku asalnya. Setengah 7 tapi Iya, matahari masih ini masih. senja kali ya. Tepatku tuh kayak keren gitu kan, jadi apa namanya, sawah club kan. Wih. Jadi iya kan, di Gianyar ada River Club, Woi. di Seminya ada La Plancha Beach Club Wah, gitu, kan. mantap sekali. Di- Tolong di, River Club. di Soputan ada Sawah Club, bro. Samping Waru Niwa. Waru Niwa. Tolong River Club nanti collab sama kita ya. Yo, Tolong ajak selebgram yang cantik-cantik tuh men ke Warung Niwa. Aku jawabnya iya apa senang bagian. Dede jangan denger ya. Ya sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi diomong-omongin tentang rambut barumu nih ku. Gimana nih penampilan baruku nih deh? Wih, nggak bisa orang lihat cuk. Oh iya, sorry. Tolong dilihat di Instagramku. Digunakan nih. Wih, di DBS sekarang juga di follow. Rambutku udah pendek loh report sekarang. aja, aku report aja. Teman-teman, rambutku sudah pendek. Oi, Riku sudah ganteng. Riku sudah ganteng lagi. Ngomong podcast pakai kacamata. Anak city banget. Yo, Riku La Plancha Dah. 2020. Riku lah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ih, gongsi facoy. Yo, gongsi. Gongsi facoy. Selamat Imlek. Imlek. Bagi yang Merayakannya. Selamat Imlek pada umat yang berbahagia. Wah, sekarang hari apa ku? Hari Jumat Jam berapa ku? jam 6. Masa jam 6 ku? Enggak tahu aku asalnya. Setengah 7 tapi Iya, matahari masih ini masih. senja kali ya. Tepatku tuh kayak keren gitu kan, jadi apa namanya, sawah club kan. Jadi iya kan, di Gianyar ada River Club, Woi. di Seminya ada La Plancha Beach Club Wah, gitu, kan. ih mantap sekali. Tolong Tolong River Club. di Soputan ada Sawah Club, bro. Samping Waru Niwa. Waru Niwa. Tolong River Club nanti collab sama kita ya. Yo, Tolong ajak selebgram yang cantik-cantik tuh men ke Warung Niwa. Aku jawabnya iya apa senang bagian. Dede jangan denger ya. Ya sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi diomong-omongin tentang rambut barumu nih ku. Gimana nih penampilan baruku nih deh? Wih, nggak bisa orang lihat cuk. Oh iya, sorry. Tolong dilihat di Instagramku. Digunakan nih. Wih, di DBS sekarang juga di follow. Rambutku udah pendek loh report sekarang. aja, aku report aja. Teman-teman, rambutku sudah pendek. Oi, Riku sudah ganteng. Riku sudah ganteng lagi. Ngomong podcast pakai kacamata. Anak city banget. Yo, Riku La Plancha 2020. Riku La Plancha 2020. Nongkrong kayak gimana gu? Nongkrong kayak gimana? Keren, harus Kayak kemeja, Ya, putih dilipat ke sini, celana pendek, sepatu sendal Birkenstock. Aku lagi training deh untuk menjadi anak city. Kayak harus ke beachwalk men. Oh, itu dah. Aku belum pernah ke beachwalk selama 2 tahun ini. Jancuk enggak tuh, Kle. Hidup di mana aja bangsa. Iya, Ci. Aku belum pernah nonton. Tolong dong yang mau nonton sama aku. Nonton dong. Kayak merasa ada perubahan ya ketika rambutmu panjang dan rambutmu pendek. Ada, men. Gimana? Sampoku sedikit Gitu. Enggak, temenmu enggak ada lebih banyak loh. Ada. Langsung banyak yang DM aku, Ci. Bagusan gini, Kak. Keren, Kak. Gitu. Dan ini aku kayak semangat gitu loh mengawali 2020 ku. Anget rahimku, Mas.
Lah, gua saking angetnya berkeringat. Yo, Belus. Aduh. Gimana deh? Kita mau ngomong apa nih kok? Kita yang ngobrol nih bahaya nih. 30 menit nih kalau kita ngobrol nih habis Udah 2 menit cuy, enggak ada masuk-masuk bintang tamu. Oh iya, kita mengundang bintang tamu hari ini ya. Spesial. Kayak nasi goreng spesial. Di Bundaran. Apa namanya itu ya? Tolong yang ownernya langsung dijelaskan. Perkenalan. Assalamualaikum. Wah. Kita oh ya, coba kasih Assalamualaikum. Om Swastiastu. Yo. Jangan lupa nanti ntar dihujat ya. Lewat. Kamu kan jualan Kok ngomongnya salamnya kayak Pak Ayu nanti dihujat kiri mau di demo di sini enggak mau kan. Nah. Coba perkenalan nih kita bintang tamu kita. Enggak, bisnisnya apa namanya? Oh ya, bisnisnya dulu. Bisnisnya namanya bisnis yang mana nih? Yang mana aja? Ini banyak banget bisnisnya, men. Ya, kan saking banyaknya. Gitu. Entrepreneur. Membangun entrepreneur. Halo podcast Komodo Berbicara. Sore ini aku diundang bersama Dede dan Riku untuk menyampaikan beberapa tema yang sebenarnya aku agak kurang kredibel untuk membicarakan ini sebenarnya ya. Enggak apa-apa, Ge. Ya cuma enggak apa-apa lah ya buat seru-seruan ya. Tapi seru ya, semuanya harus diserukan pokoknya mau Iya. nyambung enggak nyambung harus seru. Kalau sama kita di Gormodo Berbicara tuh langsung seru ya. Apapun itu konteksnya, mau kayak ilmiah, mau mutualisme apa kayak itu di sana. Kita punya sahabat-sahabat yang loyalitas sama kita, namanya Sobat Berung gitu. Sobat Berung Q. Nama pendengarnya kalian Sobat Berung. Sobat Berung Q. Si Si Q yang pakai Q. Keren banget tuh Sobat Berung Q. Sekarang kayak kenalan diri dong, belum. Perkenalan diri belum, asal kakek. Biasanya harusnya penyiarnya loh Itu yang dah. memperkenalkan. Beda, tapi di sini beda. Kalau sendiri ya, kita mandiri, men. Oh, jadi bintang tamunya harus Benar. memperkenalkan diri Bisa ya. kalau bisa bintang tamunya memperkenalkan kita di sini. Oke. Jadi yang branding nih siapa Ya sebenarnya? itu udah makanya kayak gimana. Oke, aku Gela, temennya Dede dan temennya Riku. Iya, udah itu aja sih. Ya, kok itu aja. Lagi kayak lagi. Taruh. Tutup pintunya Luko. Gimana Ya. nih? Gek lah. Ini teman kita dia dari SMA. Nah, Weh. itulah, itu loh, gitu loh maksudnya. Teman kita dari SMA, dia sudah mempunyai jiwa bisnisnya dari baru lekat itu lahir. Ya kayak ya. Ya kayak. Kan ngomong jajan lekat. Sebelum lekat lahir dari mana? Lahir dari rahim ibu. Rahim ibu yang diisi oleh apa? Ya, tak Produk tahu. terbaik cuy. Benar. Paling terbaik ya. Paling terbaik. Ya gitu dah. Gek lah. Gek lah. Panggilannya Gek lah. Gek lah Hud. Instagram namanya Asal gimana? Aswar. Asal Prameswari. Iya. Susah sekali sih. Asparameswari. Asparagus Prameswari. Udah enggak bahasaku udah nak city banget. Asparameswari. Lu ngomongnya lu gue. Gue capek banget no. Gue capek banget no. Coba itu enak banget no. Jancok. Ya, oke. Udah perkenalannya. Sudah pengalaman. Gek ngomong kayak keberatan enggak disuruh ke sini, Gek? Enggak, kan sebenarnya kemarin Dede kontak aku mau ngajain. Sebenarnya udah lama sebenarnya Dede ini mau ngajain podcast. Benar. Cuman waktu itu masih belum tahu mau ngomongin apa karena sebenarnya aku juga orang yang nggak terlalu sering keluar rumah gitu. Jadi ya kayaknya sekarang sih menurut Dede dan Riku tuh kayaknya aku tepat untuk membahas topik yang satu ini. Oh ya. Ngomong-ngomong deh, topik apa nih sekarang? Kita udah lihat kertas dia sendirian nulis, Cok. Materinya dia sendirian nulis. Oh, ini Nggak teladan banget sebenarnya Nggak bintang paham tamunya. aku lagi nih, Ci. Apa nih tentang apa kita ngobrolin hari ini? Kita pernah pelajaran IPA enggak? Pernah buka buku namanya RPAL. Oh. Oi, tahu RPUL apa RPAL? Ya, Enggak pernah masuk soalnya, Cik. RPAL, men. Oh, RPAL. Alam. Rangkuman pengetahuan alam lalu lintas. Alam dan lingkungannya. Mantap sekali Riku. Ranking berapa dulu Riku? 10 besar kayak Mantap. dari bawah. Langsung aja deh, simbiosis mutualisme katanya. Ini kita ya topiknya. Tapi Itu kita sebenarnya berarti relate gitu. Menyambungkan, ya kan? Simbiosis mutualisme sama kehidupan sehari-hari gitu loh kayak katanya. Hari ini itu.
Jadi agak berat dikit. ya, jadi kita harus belajar tentang IPA dan sosial jadinya Yoi, masuk ya. IPA, IPA yang sosial, dimasukkan ke sosial gitu. IPA tambah sosial jadi live. Woi, Bung. IPA termasuk jadi live. Ya, bagus. Bener ya kenapa SMA tuh dibagi 2 jurusan kan Iya, gitu? iya, IPA dan IPS. IPA dan IPS Akhirnya ada live. nah, bergabung jadi iya, live. kehidupan. Dunia SMA. Mantap Keren banget, sekali. mantap Oke, ya. gimana sih menurutmu tentang simbiosis mutualisme yang kayak baca tadi di Google itu? Ketahuan baca Google. Enggak, kan semua orang kan pasti udah tahu ya, yang anak SMA kan pasti udah ngerti kan. Simbiosis mutualisme tuh secara garis besar adalah sebuah hubungan yang saling menguntungkan Satu sama lain ya. satu sama lain. Kalau menguntungkan, kamu menguntungkan, aku menguntungkan, berarti Betul. simbiosis Simbiosis mutualisme, tapi bedanya adalah Mm-mm. hubungan itu tidak didasari dengan bisnis. Oke, berarti Bedanya pure pure yang aku saling nih menguntungkan. teman banget make, jadi aku membantu ke menguntungkan ke Dan Ki juga menguntungkan, dan Ki juga merasa diuntungkan Baik, gitu ya, loh. ngerti. Misalnya nih, Terus. dengan adanya podcast Komodo Berbicara, Oke. kan tempatmu jadi terpublikasikan. Wah. Oh, warung Niwa tuh begini loh. Oh, Iya. warung Niwa. Dede merasa diuntungkan, Iya. aku merasa diuntungkan. Benar, Begitu benar, salah benar. satu contoh ya. Wah, itu live. Oke, saya sudah selesai dengan saya pulang. Loh. Susah Masih. Enggak. Sebenarnya kan kalau misalnya dilihat dari sosialnya juga sekarang Instagram, sebenarnya istilah panjat sosial tuh menurutku juga agak kurang tepat. Oh, benar. Karena kalau misalnya mengikuti simbiosis mutualisme ya, mungkin yang dipanjat adalah orang yang punya potensi untuk si orang yang mau dipanjat ini, dan orang yang mau dipanjat ini juga menguntungkan si orang yang sudah dipanjat. Paham nggak maksudnya istilahnya? Ngerti. Paham Ngerti. istilahnya. IQ ku agak di atas 100 Oke, men. Oke. ya IQ aja yang agak ini. Kalau menurut Dede gimana nih? Ya, Kalau kita langsung masuk aja lah ke Ya, contoh to the kasus point lah. ya, Anggaplah to the point ya. Karena kan 30 menit lumayan nih. Ya, Riku mau buka warung juga kan bentar lagi iya, makan benar. masakan-masakan Jepang kan. Siap. Oke. Menurut Dede gimana nih? Kok aku malah jadi yang Terima kasih telah mengundang saya. Dari tadi saya liatin Anda ngomong berdua ya, Iya. seru lucu. Ternyata hostnya aku sama Gela. Ya, Dede kamu minta tamu ya. menggantikan. Nanti besok kamu udah berbicara ngundang Dede Buya sekarang. Iya. Eh. Terus gimana tuh maksudnya Gela tuh? Dengar enggak kita tadi? Denger lah maksudnya kayak panjat sosial itu sebenarnya enggak perlu. Enggak, dia tuh bilang kan menguntungkan ya si pemanjat dan si ininya lagi satu Iya. gitu. Tapi sebenarnya mutualisme itu juga bukan sesama sosial tapi sesama brand juga bisa. Ngerti? Contohnya Starbucks dan Mac, tahu nggak? Nggak tahu gue. Tahu nggak? Starbucks dan BTS dong. Enggak, Starbucks dan MacBook. Kenapa? Kenapa? Kalau Anda datang ke Starbucks, nongkrong, buka itu namanya laptop, udah isi apel kegigit, pansosnya gede ya. Langsung Keren. ke dicap City. Wih, City banget, Men. banget. Apalagi sebelah lu minuman yang keren-keren tuh pokoknya, apalah gitu, minuman matcha atau kopi-kopi, anak kopi dan senja. Udah Starbucks, Mac, dah keren abis. Habis itu isi tulisan Have a nice day. Soalnya Aku belum pernah dibuatin kayak gitu men, karena aku nggak pernah belanja di sana. Kan Ya. otomatis apa? Jadi termutualisme apa? Iya. Brandnya MacBook. Jadi orang, jadi kalau Starbucks pakai MacBook tuh dapat attentionnya tinggi ya. Gitu. Oke. Terus MacBook di Starbucks, wah ternyata kok kebalik ya? Aku ngomong, Starbucks. misalnya kalau udah pakai MacBook, terus minumnya Starbucks, wah attentionnya tinggi nih. Nongkrong buat tugasnya di Starbucks nih, gitu. apalagi buat tugasnya pakai Mac gitu. Jadi saling relate gitu ya. Jadi otomatis sudah terjadi simbiosis dan saling menguntungkan lah. Otomatis orang, wah Cang dot pansos nih, Cang dot terkenal nih, kan caranya pang story Cang luang gitu. Jadi itu yang inginnya. Itu. Gitu ya untuk Itu kan dari Brand yang besar. Kalau dari kehidupannya kalian coba. Oh dari Kita ambil aku ulangnya dari kehidupanku ya gitu. Kalau kehidupanku kenapa Gela yang nanya kita? ya kok Gela ya nanya. Lain kita fungsinya apa sih Bang? Gak fungsi banget cuy. Oh ya, jadi jiwanya tuh langsung gitu loh Glen. Benar.
nggak pernah diwawancara kan mantan penyiar. Nggak apa-apa kayak itu yang namanya counter attack gitu loh. Jadi kita nyerang, dia nyerang balik gitu. Ya karena kalian nggak memberikan aku sebuah brief yang baik sehingga aku balik ke kalian. Nah, itulah komodo berbicara tuh. Emang kita pure seperti ngomong apa adanya, apa yang kita tahu. Soalnya kalau dari segi kita MC itu nggak ada background Nggak sama ada sekali, bro. Sorry kayak ya. Mungkin kamu yang mengajarkanku di sesinya ini ya. Sekarang sekalian kita training gitu buat menjadi MC atau host komodo berbicara yang lebih baik. Tolong setelah itu kamu yang kasih gini ya, pendapat atau kesimpulan bahwa sekarang kita tanya ke Ge, abis ini ngapain Ge? Ge ngapain abis nih Ge? Tolong aku Ge gitu. Balik lagi. Sebenarnya kalau dari hidup sehari-hari ya contoh aja sih sebenarnya kayak nyapu. Misalnya kita nyapuin kan perumahan tuh, rumahku kan perumahan. Perumahan elit. Enggak ada elit-elitnya tuh. Wah, masih banyak polisi tidur. Nah tuh misalnya aku nyapu pagi-pagi nih kan jalan kecil kan otomatis ya halaman terbagi kan halaman depan gitu kan jalannya aku nyapu nih depan rumahku otomatis sampah-sampah di depan tuh kan kesapu kan. Nah ntar orang ini di depan ngeliat kok rumahku bersih ya pekarangannya disapuin sapuin tetangga aku sebagai timbal baliknya nanti dia mungkin malamnya sorenya tuh dia buat sesuatu, nah tiba-tiba ini deh gitu kangguang nah dena gini nih gini no ini padahal dikasihnya tuh aqua gelas. Sebenarnya ya orang Bali sendiri tuh udah termasuk hubungan simbiosis mutualisme loh. Oke, gimana terus? Hidup bertetangga yang maksudnya saling kenal satu sama lain. Karena kan sebenarnya kalau aku nggak tahu kalau di daerah lain. Cuman waktu kemarin aku 5 tahun tinggal di Jogja, kita tuh nggak kenal antara tetangga apalagi kos kan. Oh ya? Kita nggak. Berarti kita bagus ya dari segi sosial. Sebenarnya bagus. Orang Bali tuh sosialnya bagus, social life-nya bagus, sama-sama saling menguntungkan menurutku ya. Maksudnya kayak istilahnya kayak tadi Dede bilang apa sih megagapan, kita ikut membantu satu sama lain. Jadi gitu nanti ada bantunya baik. Walaupun kita nggak berpikiran bahwa tidak ada timbal baliknya, tapi secara nggak langsung itu bakal menguntungkan satu sama lainnya. Benar, karena kan hidup itu sebenarnya cuma gitu aja ya, kan. Ci, benar banget. Nggak boleh merugikan satu sama lain supaya jatuhnya nanti nggak pure lah gitu loh rasanya benar, jatuhnya. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik benang merah ke daerah yang lebih kerucut lagi, kalau di kehidupan sosial kalian, maksudnya bukan yang di rumah, tapi di pertemanan loh, kayak kamu nih sekarang Riko dan Dede, kalian nih sebenarnya simbiosis mutualisme nggak hubungannya? Kalau kamu iya. Kadang-kadang ini nasi gitu. Biasanya aku biasa gini ngambil nasi ya. Tapi pulangnya gimana? Aku bersih-bersih di sini aku benar. Ya kayak gitu emang. Ya benar kan? Banget. Setiap aku kesini aku selalu bantuin ngangkat-ngangkat dia barang. Dan itu pure lah istilahnya. Itu menurut aku ya GL selama ini kadang-kadang berpikir ya mumpung simbiosis mutualisme ini loh kayak kadang-kadang kalau di private ya istilahnya kalau kita temenan atau apa tuh kan kadang-kadang kalau kita mikir kan ada nih aku mikir misalnya sama Gela nih Gela punya apa misalnya bisnis atau apa kadang-kadang kalau itu kayak sifat untuk memikirkan ke bisnis dengan pertemanan itu dijadikan satu tuh menurutku itu nggak bagus gitu loh kayak kadang-kadang benar nggak aku lama-lama ya kan nanti kita mengarah ke sana pastinya kan jadi itu kadang-kadang aku gitu mikir sih kadang-kadang kalau kita pure teman istilahnya nggak mikirin yang namanya dari awal kan udah membantu tuh nggak ada mikiran aku membantu karena dia seperti bukan karena aku membantu karena dia kesusahan dia butuh bantuanku kayak gitu loh istilah artian mungkin waktu saat aku gini kamu gini jadinya itu relate lah istilahnya dia saling menguntungkan istilahnya karena itu menurutku simbiosis mutualisme ada tuh menurutku dari pure heart gitu kan maksudnya dari hati yang itu dia stabilo kuning ya itu kan benar simbiosis mutualisme yang benar itu adalah pure dari heart Kleriku 2020 jadi sobat berungku kalau kalian mau makan gratis silakan bersih-bersih di warung Niwa nggak apa-apa pure dari Riku untuk kasih makan pure. Men, itu konteksnya bisnis bro, nggak bisa mungkin. Ntar semua satu kota dan pasar sini bersih-bersih. Nah, ken rumahku ini bersih sekali kinclong nih. Oh iya beli gitu. Aku rumah yang saya beli gitu. Iya, ramen saya beli gitu. Ya, tapi kan, ya itu udah benar. Balik lagi kayak kadang-kadang kan
susah loh kayak gitu Kak. Ya kita sifat manusia kan istilahnya kadang-kadang melihat sesuatu itu bukan ke privacy. Maksudnya susah aku ngelihat orang ada yang berteman karena berteman saja walaupun istilahnya dia kan ada yang namanya kalau dilihat ada yang mampu, ada yang biasa saja atau ada yang kurang mampu atau yang benar-benar dia di dalam masuk semua tuh menurutku aku ngerasa ini kayak karena masuk ya maaf ya mungkin di SMA lain mungkin sama tapi fokus kalau kita kan dari Semansa gitu kan menurutku itu bagus gitu ada keterkait istilahnya dari sana buat lingkungan kita tuh bagus itu walaupun dia tidak memandang ini itu menurutku yang bakal simbiosis mutualisme yang bakal bagus untuk kedepannya kadang-kadang kan ada yang istilahnya memanfaatkan ya kata lainnya memanfaatkan menguntungkan jadi kan banyak seperti itu dalam konteks bukan pertemanan dalam konteks bukan privacy jadi tapi lebih ke gini jadi menurutku simbiosis mutualisme itu susah diterapkan di bisnis gimana menurutmu? Ya benar. Beda banget nggak apa bisa tapi kayaknya bukan karena sebenarnya gini menurutku ya karena aku dan Riku basicnya adalah wirausaha dan Dede adalah pekerja kantoran. Jadi kita tidak tahu ya bagaimana hubungan simbiosisnya di sana ya. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya dari aku pribadi, kalau ada temen yang baik sama aku hanya karena ingin makan di tempatku gratis. Iya itu bukan simbiosis mutualisme sebenarnya gitu loh. Kecuali misalnya karena dia memang tidak mendukung ini satu kan, dia tidak menguntungkan, dua dia hanya mencari keuntungan sendiri kan. Biasanya ada yang kayak gitu. Ada dia di mana? Gitu. Ada yang kayak gitu. Oh ada beberapa. Jangan salah. Aku baru tahu ini. Jangan salah. Apalagi ketika dia baru tahu. Makanya aku tuh jarang banget ketemu orang baru tuh aku ngasih tahu bahwa aku tuh punya usaha gitu loh. Karena kalau kayak gitu kamu yang punya ini ya. Jadi kayak gitu ya. Benar. Beda. Susah ya. Ngerti. Pada akhirnya mau nggak mau kita di umur yang sekarang ini jadinya bukan milih-milih teman ya. Jadi kayak tersortir sendiri nggak sih pertemanannya gitu loh. Jadi kayak ya ini temen yang menguntungkan buat aku juga menguntungkan buat dia sama-sama menguntungkan bukan yang aku harus nyari untung nih dari Riku karena begini bukan kayak gitu loh, tipenya gitu loh. Jadi kalau Dede bagaimana? Benar. Wah kalau aku jadi kayak itu tak suruh datang aja sini udah tak siapin nasi bungkus itu nasi bungkus 10.000. Nah ini kayak mau makan kan ini makan pakai gitu. Karena biasanya dia request loh. Request loh. Ini aku mau yang ini dong. Aku mau yang itu dong gitu loh. Jadi kan kayak agak bangsa gitu. Buat kalian yang sering request makanan, kerja beli sendiri bangsat. Banyak warung-warung di sana yang kelek. Kenapa harus ke Gekla? Nah itu makanya. Mungkin karena makanannya enak. Coba bisa dicoba deh langsung ke sana nanti bisa. Nasi Pasti goreng lah. babi beneran. Itu sudah lama banget men. Dan bapakku tahu banget di sana. Suka banget. Bapakku suka. Babi gorengnya yang paling mantap. Aku juga pernah makan sana kelena Alice gila. Pokoknya wajib. Apalagi kalau agak lah ada nasi goreng babinya udah pernah nyoba. Oh iya kayak nggak makan babi. Dulu pernah kok. Kamu kenapa? Wah iya. Anda hati-hati ngomong nanti kalau tidak mau dihujat bangsat. Ya, sorry. Maafkan teman-teman. Tapi mantap kan. Aku suka banget. Dia bumbunya Bali. Kayak harus cobain. Sahabat berungku tuh kayak harus nyobain. Nah, gitu. inilah simbiosis mutualisme. Inilah simbiosis mutualisme. Kita ngomongin tentang bisnis Gekla karena apa? Iya. Karena ada Gekla. Mungkin aku ngomongin bisnis yang lain kan biar Gekla aja kita menguntungkan juga ya gitu. Sebenarnya fakta aja sebenarnya. Tolong yang lainnya juga di endorse kita pasti akan gini ya. Kita sebenarnya buat podcastnya nyari uang kan sebenarnya. Kita nyari exposure. Jujur exposure, jujur biar terkenal, banyak endorse dapat uang gitu. Mari bisa marketing lebih bagus lagi. Nah, jujur aja sih sebenarnya. Sekalian sambil banyak temen gitu sih. Bener juga sih. Kalau aku sih pengen yang itu. Dapat cewek. Tahu mulutmu cabul. Lanjut lagi. Tapi gitu sih banyak. Aku juga punya kayak nyewa jas gitu. Banyak kok juga yang banyak nyewa jas. Ini pekerja fit businessman enggak? Sewa jas dan lupa. Enggak apa-apa sih. Karena itu emang aku sengaja tidak mau dari punyaku sendiri, maksudnya dari Instagramku sendiri tuh kayak ngepost sewa jas. Nah itu dia takutkan karena
udah lumayan banyak kayak misalnya ini Kak kita ada dari ini loh gitu. Dalam gini ya sisi endorse nih ya, kayak endorse ya. Maksudnya simbiosis mutualisme itu kan sama kayak endorse sebenarnya. Dia ngasih kita exposure, sedangkan kita ngasih dia untuk sewa jas kayak gitu. Itu udah banyak sekali dan ada beberapa yang kalau menurutku tuh kayak ini kayak nggak exposure-nya nggak bagus ya gitu. Aku tolak gitu. Maaf Kak gitu. Kita nggak bisa ngasih gitu. Cuman kita kasih potongan harga ya paling berapa 50.000 atau berapa kayak gitu. Tapi untuk pure kayak gitu susah gitu karena aku lihat juga kayak marketnya dia tuh kayak nggak sampai ke situ lah pokoknya. Jadi juga harus dipilih-pilih simbiosis mutualisme. Kadang juga banyak juga yang kayak orang-orang tuh kayak asal ngasih gini endorse. Jadinya rugi di kita sendiri kan. Iya benar-benar. Exposure juga paling ya seberapa sih gitu, nggak nyampe gitu. Ya benar-benar. Tapi kalau misalnya sekarang kita balik nih ngomongin simbiosis mutualisme. Tadi Riko udah sempat ngungkit kan soal simbiosis mutualisme yang berbasis bisnis. Sempat disinggung kan. Sebenarnya kalau jangan deh kita ngomongin ke bisnis dulu ya. Sebenarnya menurutmu orang-orang di sosial media, karena kita sekarang anak muda, seringan bahas sosial media, dengan istilah panjat sosial menurutmu tuh adalah sebuah simbiosis mutualisme atau enggak bagi sebagian orang? Banyak sosial. Contohnya selebgram ngupload foto gitu, tas selebgram yang lain komen dah, "Ih cantiknya," pakai love. Nanti otomatis yang komen pakai love tuh upload foto di komen sama orangnya udah di komen sama dia tuh kan balik lagi ngomong. Habis itu aku nimbrung, aku apa maksudnya? Parasit ya, simbiosis parasitisme aku ya. Simbiosis parasit. Aku biasanya kayak gitu kan ya. Mereka berdua kayak love. Orang aku juga. Ih cantik banget. Gitu. Padahal kan jenang Ci merenges si orang Ci cantik gitu. Dan cang komen sebenarnya tapi takut di-hate aku sebenarnya. Gitu. Belum terkenal ya. Kalau udah terkenal boleh bebas hate karena kalau aku sih suka orang pada istilahnya kayak ulang itu kan panjat sosial apa mereka biasanya kan bareng-bareng tuh istilahnya kemana Ih cantik banget. Habis itu saling repost kan. Story tuh paling repost. Nah, kalau aku jiwa parasitismeku muncul di sana terus melihat itu, siapa nih jegek sana? Langsung lihat itu. Langsung komen DM kayak gitu biasanya, Cang. Parasit sing tuh. Parasit. Berarti bukan simbiosis mutualisme ya itu ya. Simbiosis parasitisme. Itu parasitisme namanya bagi orang-orang yang di luar dari orang-orang yang panjat sosial. Ya kan kita sering lihat kan kayak gitu kayak di Instagram kayak itu. Ya komen satu upload foto nih si A, si B komennya, "Ih cantiknya love so natural." Gitu. Nggak pernah ada yang ngomong gitu. Kayak aku bukan tipe cewek yang begitu. Tar yang si B ngupload foto, si A komen, "Ih, ternyata kamu lebih cantik ketimbang aku, love." Gitu. Tapi sebenarnya ya, itu tuh bisa menguntungkan loh bagi sebagian orang. Kenapa maksudnya itu aku sebut sebagai simbiosis mutualisme? Karena menurutku tuh salah satu efek dari menguntungkan loh. Oh ya? Bagiku ya, misalnya kayak sekarang nih gimana ya ngomongnya? Karena aku bukan tipe cewek yang kayak gitu soalnya. Ngerti aku nggak pernah lihat kamu komen seperti itu. Aku udah selama berapa tahun Instagram berdiri itu, aku sering menganalisis orang-orang komen seperti apa. Aku nggak pernah lihat kamu seperti itu. Cantik banget. Nggak pernah teman. Taunya DM ku banyak ya, bukan di komen, bukan di feed. Oke. Nah, terus tadi Riku dapat bahas soal simbiosis mutualisme yang berbasis bisnisku. Benar. Kita ngarah sana ya. Iya, maksudnya kalau udah yang berbau bisnis sih menurutku itu udah bukan simbiosis mutualisme ya. Karena ada sesuatu. Bukan pure dari. Iya, bukan pure dari heart. Itu yang distabil tadi kan. Bukan pure dari heart. Tapi maksudnya masuk akal sih, nggak bisa kita dengan individu. Maksudnya kehidupan kita, live kita dengan live bisnis itu kan nggak bisa ya, kayak ya. Kita aku lagi makan kok. Aku mau nulis. Kamu nulis nah. Aku ngobrol sama Riku kan nggak bisa gitu deh kadang-kadang kan aku itu menurutku fake banget. Fake karena pakai bisnis. Fake account banget tuh men. Yo. Itu enak sih Doritos ternyata. Ya aku baru tahu juga. Kayak ngomong lah aku lagi makan enak sekali dan Nah. Aku mau nulis ini loh poin-poinnya biar nggak lupa kita main cuap-cuap. Iya. Oke, terus gimana ku? Itu dah menurut gue selama ini berarti bisnis tuh bukan dikategorikan dengan simbiosis. Ya enggak lah, bisnis is bisnis, pertemanan is pertemanan. Karena bisnis tuh sudah pasti harus menguntungkan kan ya. Iya betul, bisnis tuh bukan yang kecuali misalnya
kecuali misalnya gini loh, aku endorse siapa sih namanya kayak akun-akun makan gitu misalnya. Aku datang dong ke warungku, promosiin dong nih dengan aku memberikan makanan gratis. Itu beda lagi. Beda dengan misalnya gimana ya? Selain pertemanan yang simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme lah, anggaplah yang itu ya. Ada beberapa temanku tuh yang kayak, aku nitip produk dong di warungmu dong. Gitu loh, tapi dia nggak ada memberikan satu feedback sama sekali. Ya gitu loh, aku cuma nitip numpang doang. Nah kayak gitu loh misalnya modelnya menurutku itu business is business man. Ya karena Mary Riana pun sudah bilang business is business, pertemanan is pertemanan, jangan digabung antara bisnis dan pertemanan. Aku setuju banget tuh, pertemanan dan bisnis itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi numpang-numpang itu tuh jadi namanya simbiosis numpangnisme. Simbiosis numpangnisme. Gaya baru tuh pokoknya aku nitip produkku ya, simbiosis numpangnisme gitu. Banyak di warung-warung tuh terjadi di warung-warung kecil itu. Tapi beda kalau misalnya dia tuh kongsinyasi istilahnya naruh barang ke gini tapi dia ngasih fee gitu kan, sama-sama menguntungkan jadinya. Itu kan beda. Yang Gek bilang itu kan tidak ada benefitnya sama sekali ke Gek lah. Jadi itu nggak bisa dibilang simbiosis berarti dalam bisnis. Kalau yang kayak bilang ada dapat fee-nya itu artinya simbiosis numpangnisme with fee. Tambahan baru. Jadi banyak itu kosakata yang baru yang kita pelajari saat ini. Simbiosis numpangnisme with fee. Nah, kalau KBBI masukkan itu ya. Profesor ide aja sekarang penemu simbiosis numpangnisme with fee itu banyak sebenarnya kayak gitu. Banyak terdapat di warung-warung warung-warung kecil kan nitip-nitip kerupuk kan gitu banyak. Tapi itu bisa membantu lah satu sama lain. Itu bagus sih menurutku. Jadi ada tempat untuk mereka bisa taruh kayak gitu. Kalau aku sih nggak masalah karena di warung Niwa pun seperti itu. Gitu. Karena waktu sudah semakin dekat, kita sekarang cahaya matahari sudah meredam, sudah masuk sandikala. Kita membahas tentang simbiosis mutualisme terhadap buta kala. Nah, banyak di Bali karena di Bali sakral men. Aku tahu ini kamu deh. Ini aku tahu. Aku ini skip banget. Aku bukan anak spiritual. Simbiosis buta kalonisme. Aku sih nggak masalah bukan. Banyak kan orang Bali tuh kayak sembahyang di mana gitu, ngaturin canang di mana. Gini di mana. Nah, banyak tuh orang ada batu gede gitu. Diikat nggak diikat, dipakein kamen lah dikit gitu. Harus ngaturin apa di situ, ngaturin harapan tuh gagapan supaya kita selamat. Kalau kayak dari aku itu relevan apa enggak? Itu termasuk simbiosis mutualisme terhadap tidak terlihat apa gimana sebenarnya? Aduh, sobat berungsku. Sekarang masuk ranah sandikaon ya, sandikala kan udah sandikala lah. Agak spiritual sih maksudnya. Note dulu bahwa aku bukan tipe orang yang seperti itu. Aku tuh bukan tipe orang yang terlalu spiritual banget deh. Jadi kalau nanya relevan atau enggak dengan begitu ya itu balik lagi kepercayaan orang soalnya masalahnya. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap di sini tempatku, anakku kecelakaan perempatan ini aku harus bawa sajen untuk biar begini ya. Itu aku bukan tipe orang yang begitu masalahnya gitu loh. Kalau anak jatuh ya memang meleng aja si anaknya begitu loh, bukan karena si Dede aja menjelaskan enggak? Jadi bagaimana kalau Dede saja menjelaskan? Nah, sebenarnya sudah banyak sekali di Bali seperti itu. Itu termasuk kan simbiosis mutualisme di kehidupan sosial, pertemanan, bisnis, sosial media, brand. Nah, sekarang masuk ke sandikala. Apa yang tidak kelihatan apa sih? Tak kasat mata. Tak kasat mata, skala kayak gitu. Skala, kalau masalah skala itu bisa disebut simbiosis mutualisme ya. Aku baru tahu masalahnya. Iya, kan banyak orang sekarang, sama lah kayak gini. Biar lewatin jembatannya harus ngebel 3 kali gitu. Tetet. Nah, gitu. Itu biar kamu selamat itu kan ada feedbacknya, kita selamat. Dia juga dihargain gitu. Tapi tahu kita selamat itu dari kita ngebel 3 kali, tahu dari mana? Siapa tuh memang kita selamat memang karena takdir kita selamat. Nah, itu dia. Maksudnya relevan apa enggak gitu? Enggak kan? Menurutku sih enggak terlalu relevan. Tapi balik lagi kepercayaan masing-masing. Ya, bagi tipe orang seperti aku yang tidak terlalu spiritual banget. Jadi menurutku hal-hal kayak gitu tuh enggak terlalu relevan menurutku gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang yang
kesibukannya nangkil di pura-pura, mungkin termasuk Ya, sesuatu mungkin. yang Karena nangkil di menguntungkan. pura kemungkinan nanti setelah kita ngayah di pura dapat rezeki. Banyak kepercayaan masing-masing seperti itu. Mungkin. Di jalan itu wah kayaknya setiap jembatan harus ngebel akiku soa jadinya kayak. Dan sekalian aja cari yang kita beleh khusus sekali ngebel lebih 3 kali. Telolet tetet gitu apa telolet itu mungkin bagi-bagi bengkel-bengkel motor nih harus diaplikasikan gitu. Betul. Jadi kita nggak perlu mencet 3 kali capek gitu. Jadi sekali aja menyetet tetet. Nah. Kalau aki soa mungkin bisa pakai bantuan suara, mungkin bisa bermese gitu. mungkin bisa dengan bantuan suara. itu buta kalenya marah kalian itu sih langsung kena azab gitu langsung besoknya aduh sakit pinggangku kebalian gitu wah kebalian langsung wah ini Anda kena kentut dari buta kala gitu sakit. Kalau menurut Riko gimana? Kalau simbiosis mutualisme dari sisi spiritual bagaimana? Aku nih bukan anak spiritual sebenarnya, makanya aku ngoper ke tadi kayak kelesupan. Tapi ya sih, kalau aku sih percaya yang namanya simbiosis mutualisme dalam ini itu lebih ke ajaran agama. Enggak kan ada yang kita hubungan saya manusia dengan Tuhan, yang manusia dengan sesama, manusia dengan alam. Itu menurutku artinya Trikaya Parisuda. Itu menurutku aku semenjak Sandikala nih kayak kekuatan otakku berpikir tuh mantep banget. Oke, ambilin kan kepala pang dari mangku ya. Nah, tapi benar itu yang menurutku dari paham konsep Hindu itu sendiri atau di Bali ya dia lebih itu menurutku bersyukur terhadap Tuhan, bersyukur terhadap sesama, bersyukur terhadap lingkungannya. Itu menurutku suatu keseimbangan alam atau keseimbangan kita hidup ya biar menjadi contohnya lebih baik kecil lah lagi. jangan buang sampah sembarangan nggak ke banjir gitu. Itu dah makanya itu yang menurutku konsep simbiosis mutualisme yang paling absolut. Tapi maksudnya bukan absolut sih, istilahnya menurutku sih itu bagus gitu. Jadi ada rasa bersyukur yang kita tanamkan dari hati kita lebih bijaksana bangsat. Itu bukannya hubungan sebab akibat. Oh, itu bisa dikaitkan. Itu bukannya hukum sebab akibat dari akibat dari membuang sampah sebabnya adalah banjir. Maka janganlah membuang sampah supaya tidak banjir. Gitu. Jadi tidak ada hubungan sih. Ya, Cik. Kelihatan kan aku pelajaran enggak agama pernah bolos ya, Pak ya? kan tahu kan sendiri kan aku gak kuat di agama. Aku sebenarnya ceplos aja tuh. Enggak, karena sebenarnya agak syok juga aku tiba-tiba Dede bicara simbiosis mutualisme yang berbau dengan skala karena itu nggak bisa disamain menurutku gitu loh deh. Gitu. Deh, yang benar deh. Kan kelihatan sing bijaknya dipatahkan gitu cikle. Punchline-nya dipatahkan dengan gak lah. Kan kelihatan hair tidak lulus. Sih itu adalah sebenarnya gitu. Gak langol. Sebenarnya tidak nyambung boleh. Bidang tamu macam apa ini? Maaf lo ya. Enggak apa-apa, itu bagus dan itu dah yang buat kita interaktif. Oh gitu. Jadi pure kita ngorte itu pure fakta emang apa adanya. Kita kalau ngorte biasa tuh kan kalau misalnya kadang-kadang podcast tuh dia sudah dikonsepin gitu loh. Kalau di sini kan aku konsep sama Dede itu kayak ngobrol biasa sama teman gitu. Enggak ada jadi, yang nggak ada yang saling misalnya ini ini keren banget konsep berpikirnya bagus enggak. Pokoknya kita harus banyak orang kita harus sebagai gini-gini harus gini-gini ya kita harus sebagai manusia gitu. Bacot gitu kan orang kita harus tidak boleh pakai plastik dan lagi sebagai gini. Coba cek di rumahnya ada plastik apa enggak? Dia pakai sampo itu terbuat dari apa? Benar. Bungkusnya kan dari mana? Plastik kan. Kalau Anda tidak mau pakai plastik ya semuanya ya udah hidupmu tanpa plastik. Di rumahmu tuh bebaskan plastik semuanya. Ya kan benar kan? Kalau kita di sini ngobrol ya fakta aja sih sebenarnya. Sama lain biar. Tapi sebenarnya kalau hidup tanpa plastik itu kita mengurangi plastik itu yang benar. Bukan hidup tanpa plastik. Benar. Ya kan? Banget. Kalian beli baju pakai apa dibungkus? Plastik. Daging merah, daging basah itu dibungkus pakai apa? Plastik. Tapi kita harus mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi. Garis bawah mengurangi. Tapi jangan disalahkan orang pakai plastik. Waktu itu nggak ada mungkin nggak bisa kayak gimana susah juga. Jangan baru kita ada usaha untuk mengurangi itu. Jangan tajam ke bawah. Tumpul ke atas baru dia rakyat kecil pakai plastik. Denda bayar 20 juta tapi ketika pejabat pakai plastik wah denda karena plastiknya nggak ada karena bungkus lain nggak ada jadi pakai plastik biar nggak ada. Oh iya Pak. Nah
Ini Enggak, karena sebenarnya gini ya. Intermezzo sebentar ya dia. Karena sebenarnya aku sempat dengerin podcast yang lain juga kan. Intermezzo nih dari kita membahas simbiosis mutualisme. Intermezzo aku sempat lihat beberapa podcast tuh yang memang mereka tuh udah terstruktur kan pembahasannya segala macam. Makanya datang ke Komodo Berbicara dengan sobat-sobat berubah sekarang nih kayak nggak ada kontennya. Iya, emang nggak ada. Emang kita pure gitu. Emang sengaja dari awal konsepnya kita begini, pure, no terstruktur, no gimana. Karena awalnya kita pernah nyoba terstruktur, jadinya bukan jati diri kita gitu. Jadinya kita ngomong ya berdasarkan udah sesuai gini. Jadinya agak kayak ada sesuatu yang ingin kita sampaikan tapi kayak agak tertahan gitu. Tapi jatuhnya kan jadi kayak IQ-nya kita nih udah bisa diduga kok kayak orang blok banget gitu. Iya, ini dia. Kita nih sebenarnya orang pintar berpura-pura jadi orang goblok. Bener, karena pelawak Sule itu coba kayak orang kaya Sule. Bener. Dia aslinya pinter cuy. Bener. Tapi dia pakai pakaian cewek jadi orang goblok di depan TV kaya raya ya kayak gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Tapi kalau kita ya tetap miskin. Mau pakai itu buat apa kayak kerja gede gitu nggak guna sih gitu. Karena sebenarnya juga nggak ngefek ya simbiosis mutualisme, parasitisme, skala segala macam kita tetap rakyat jelata. Rakyat jelata tidak jadi apa-apa. Jadi mungkin sudah 38 menit kita sudah ngobrol dari cahaya matahari sudah ada sampai tidak ada dan nyamuk sudah bertembangan udah kita masuk dalam dunia sandikala dan ranahnya buta kala hari ini. Kita selesaikan saja dengan pesan dan kesan. Itu dari Gekla tentang simbiosis mutualisme yang mungkin akan diaplikasikan yang saran untuk anak muda di Bali atau di Denpasar khususnya. Tadi aku sempat nulis beberapa poin sih, cuman udah aku korek-korek lagi. Sebenarnya kalau dari kesimpulannya tadi kita ngobrolin 38 menitan itu adalah simbiosis mutualisme tuh pertemanan atau hubungan yang harus pure dari heart kata Riku kan yang kita garis bawahi. Kemudian kalau misalnya ke pesan kesan untuk anak-anak remaja kita, terutama kita kan masih anak remaja kan. Kita bukan orang tua kan. Pastinya. Masih anak muda kan. Baby ya bertemanlah dari hati, jangan mau saling menguntungkan, maksudnya jangan mau saling merugikan, bersikap ya apa adanya aja lah, natural aja lah menurutku gitu loh. Natural aja kita sebenarnya jadi manusia tuh apa adanya aja ya. Jangan ada kedok atau ada pesan kesan terselubung gitu loh menurutku loh. Ya temenan aja, pure gitu. Pasti otomatis nanti saling bantu lah, saling support. Pasti itu. Karena kan ketulusan orang kan kelihatan dari wajah. Pastinya. Sayang aku tulus enggak sayang? Anjay. Senyum-senyummu manis sekali. Senyummu mata ya 38 makasih. menit pacarnya Dede ngeliatin terus dari Kok tadi. pacarku bego kali ya ngomong kayak enggak ada apa-apa. Dia kayak ragu gitu ini mau diterbitkan atau enggak gitu loh. Oke, sobat berung, segitu aja deh menurutku. Iya, dari aku sih ya sama kayak Gela, mirip-mirip gitu. Jadi kita orang-orang tuh ya jangan mikirin benefitnya dulu gitu loh. Maksudnya kita harus berteman ya padanya dulu, ikhlas gitu. Kalau memang dia merugikan kita ya udah nggak usah. Tapi kalau emang karya niat untuk baik ya udah pasti nggak mikirin dia merugikan apa enggak, pasti baik tetap gitu. Dan akan dibalas oleh karma yang diberikan oleh Tuhan. Woi, pasti begitu ngomongan orang bijak ya. Kalau udah orang sakit hati kali, wow karma ke mata ke gitu, pasti gitu orang-orangnya. Ya sebenarnya karma tuh bukan kita kali yang buat. Udahlah, udah semesta yang mengkondisikan bagaimana karmanya dia, ya sudah lah. Bersikap baik. Kalau misalnya dia tidak baik untuk kita ya sudah, pelan-pelan menjauh, mengurangi intensitas bertemu, mengurangi intensitas berkomunikasi satu sama lain, ya sudah selesai. Wah, dengan anjing mengonggong ini, kucing hidang. Kayak bisa ngasih saran dan kesan Riku. Sing hidang, kesan pesan. Oh, saya mewakili Riku. Oke. Kalau menurut aku ya. Menurutku ya, aku sama kayak Dede lah enggak lah. Jadi ya begitulah gitu. Kita harus pure dari heart gitu. Jadi ya gitu sih menurutku. Jadi ya paling ya itu dah gitu. Aku nggak tahu ngomong apa, aku ngomong gaya Riku fokus kayak gini jadi nggak tahu mau ngorde apa. Jadi ya kalian bertemanlah, jangan melihat benefit dah. Sama juga kayak Gekla. Tadi ngomong apa tadi?
tulus hatilah berteman gitu, Ya. apa adanya, bukan apa baru ada gitu. Oke, Ya. terima kasih Sobat Berungku. Terima kasih sudah datang di Terima podcast kasih. kita di episode keberapa kali, namanya Ku Belum Chat. Nanti pokoknya setelah aku upload ku kasih di atasnya tuh special edition bersama Gela. Udah. Terus kalau Oke. di Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf ya. Kita nggak bermaksud menyinggung siapapun. Kita nggak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Tidak Jadi kita ada. pure hanya untuk bersenang-senang Senang, ya. weh. Kita udah bilang dari awal ya. Kita ini hanya untuk bersenang-senang. Nggak ada tujuan maksud terselubung Iya ya. betul sekali. Karena ini dari awal kita sudah bilang, ini adalah untuk aku, dari kamu, untuk kita. Asik. Yes. Masih kayak gitu. Jadi Yes. pendapat kita, pendapat orang lain. Jadi orang lain mau bertempat terserah, silahkan Iya. masuk. Kita tidak pernah menyangkal atau gimana. Oke. Oke. Selamat malam Sobat Berungku. Terima kasih dan tolong klik di link 3 di bio kita. Nah, itu ada podcast kita ada di mana aja. Itu klik mau didengarin di mana. Ya. Kalau kalian belum punya Spotify ataupun apa, tolong download. Dan kalau tidak punya data, maksudnya pakai data, belilah. Kalau nggak bisa beli, kerjalah gitu. Kalau nggak bisa kerja, cari ambil duitnya Atau dan numpang sama tetangga bisa. numpang sama tetangga. Ya, tuh. jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oh iya pastinya, minta tolong semuanya biar kita terkenal, terus banyak duit, nanti pasti kalian kita akan kasih juga ya sedikit lah, Kita STL lah kasih dikit. makan lah buat netizen. Oh, netizen kasih ini. makan lah gitu. Ya, Oke. terima kasih, dadah. Terima kasih, bye-bye. Muah.